Orang yang tidak dibekali agama, sampai masanya nanti dia rindu dengan agama, masak nasi uduk, masak bubur ayam supaya anaknya sarapan, karena takut nanti kalau anak tidak makan dia akan jajan sembarangan. Tapi kalau anaknya sudah makan dia kuat. Ada lapar, laparnya bukan di sini, laparnya bukan di lambung, laparnya di lapar intelektual, lapar spiritual. Dia mencari agama. Rumah sudah, mobil sudah, istri sudah, anak sudah. Ada satu yang belum. Apa dia? Agama. Dia haus agama. Dia akan cari agama. Dan dia menemukan agama-agama palsu, kebohongan-kebohongan, aliran-aliran sesat. Kalau tidak diisi dengan agama, na'udzubillah. Alhamdulillah, bagi yang ketinggalan agama sekarang bisa cari di internet, tapi gurunya mesti jelas. Kamu belajar kemana? Ke Al-Bahjah Buya Yahya. Oke, kita tahu jelas beliau dari mana? Al-Ahqaf University dari Yaman. Mazhabnya apa? Asy'ari dalam akidah. Fikihnya apa? Syafi'i. Tasawufnya apa? Al-Ghazali. Ada pengajiannya, ada pondoknya. Jelas. Ini siapa? Ini saya ambil dari Kiai Haji Dr. Khalil Nafis yang di MUI Pusat. Oke, tak masalah. Ngapain kamu belajar sama Ustaz Dery Sulaiman? Dia kan bukan ustaz. Beliau tidak pernah cerita fikih halal, haram, makruh, mubah. Tidak. Beliau tak pernah. Beliau ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak berhenti dugem, duduk sambil gemetar. Ngajak berhenti berzina, ngajak. Ngapain kamu dengar Ustaz Felix Xiao? Dia kan bukan ustaz. Mereka tidak pernah bicara halal haram. Mereka tidak pernah bicara usul fikih. Mereka tidak pernah cerita tentang hukum buaya, hukum kencing kucing. Mereka bicara tentang udah putusin aja, buanglah mantan pada tempatnya. Kan itu yang mereka bicarakan. Jadi jangan bicara selama ini bukan tanggung jawab saya. Ngajak anak muda berhenti pacaran bukan tanggung jawab saya. Udah serahkan aja sama masing-masing. Dia kan sudah dewasa. Oh, nggak bisa begitu. Masalah nanya hukum halal haram, tanya kepada ustadz alim ulama. Tapi ada anak-anak muda kita yang semangatnya luar biasa. Mereka mengajak berhenti buat dosa. Maka ini mesti kita support masing-masing. Laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Kalaulah manusia ini tidak saling tolong-menolong untuk menolong agama Allah, la fasadatil ard, sudah lama alam ini rusak. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam tempat yang sudah kita lihat. Setiap tempat ada orang baik, ada orang tak baik. Setiap zaman ada saja. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Zaman Nabi Isa alaihissalam ada Isa, ada Yudas Iskariot, ada Herodes. Zaman Nabi Ibrahim ada Namrus. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Nanti kalau ada orang jahat, ngapain lah ente ngajak-ngajak orang baik? Dunia ini kan panggung sinayara, bro. Dari dulu ceritanya kan itu-itu aja. Memang betul kau nggak salah. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Sekarang ada aku dan ada engkau. Semua akan mati. Fir'aun mati, Musa meninggal dunia. Fir'aun orang paling hebat, bisa dia bangun piramid tinggi, batu-batunya besar, 2 ton satu batu. Ustaz pernah nimbang kata orang. Bisa disusunnya 3 makam batu di dalam, simetris. Ada pula satu piramid yang bisa cahaya matahari masuk hanya setahun sekali dalam terang benderang. Hebat. Tapi bisa masuk keajaiban dunia. 7 miracles of the world. 7 keajaiban dunia. Tapi sampai hari ini belum ada orang yang mau pakai nama dia. Pernah nggak kenalan sama orang? Nama Fir'aun. Nggak ada. Tak ada. Pernah tak kiai ngasih nama? Samaituka sammakallah. Ku beri nama engkau dengan nama yang sudah diberikan Allah. Bismi Fir'aun. Tak ada. Qarun. Kurang kaya apa lagi Qarun? Seandainya ada orang gali tanah di Cibubur, gali tanah ketemu periuk emas, lalu dia akan berkata, wow, amazing. Apa kata dia? Harta Qarun. Padahal Qarun matinya di Afrika Utara, di Mesir. Bisa periuknya sampai ke Cibubur.
Bayangkan itu, luar biasa kayanya, tapi belum pernah kita ketemu. Datanglah ke perusahaan Karun Corporation, nggak ada, maka ukirlah nama yang baik. Tak lama hidup ini saudaraku, inilah pentas kehidupan. Ini tanah, ini pentas kehidupan. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, dan tak lama lagi akan masuk tanah. Warnanya warna tanah, bentuknya seperti tanah, akan menjadi santapan cacing tanah, dicium bau tanah. Apa yang kau sombongkan? Lalu kemudian kau dari dalam tanah naik ke atas tanah, hidup sebentar, sholat, zakat, puasa, haji, punya anak, nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Habis itu mati. Mana yang mau kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Inilah amal yang akan kita bawa. Berapa banyak kita buat baik, ini akan menolong di hadapan Allah SWT. Sekecil apa? Famay amal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau lakukan menolong agama Allah, akan kau lihat balasannya luar biasa. Jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti jemu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT.